Hai, selamat datang di Tambah Nikmat bersama gue Niko dan partner gue. Dan gua Nala. Ya udah, emang sama siapa lagi? Tang ting. Halo semua. Ini di season 2 episode 2. ketiga. Gak berasa Iya. ya? Nggak berasa banget, tapi ya happy lah ya. Cuman memang Tapi kemarin tuh sempat belajar ya tentang konsisten nih Bang. Tentang konsisten gitu kan. Ternyata konsisten itu kalau lu lakukan itu full harian, misalkan kita bikin konten satu hari syuting gitu ya. Betul. Ternyata itu malah endingnya kita bakal bikin jadi burnout. burnout, bener. Jadi misalkan kalau mau kayak gitu, misalkan ya udah kita tiap satu hari itu kita bikin berapa konten untuk misalkan 1 bulan kayak gitu ya. Betul. Nah itu nantilah itu bahasannya. Tapi hari ini lucu nih Bong. Apa nih kita mau ngomongin apa Iya. ceritanya? Gini. Kita pernah nggak kita nyalahin beberapa hal dalam hidup kita untuk hal-hal yang gagal kita lakukan? Ya gue sih jujur pernah. Gue pernah melakukan hal itu. Gitu, jadi Ya kan? lingkungan lah, apalah Iya. itu ya nggak? Betul Lingkungan, keadaan, peristiwa, ya kan, diri sendiri, orang Betul. tua atau siapapun itu gitu. Betul. Gitu. Kalau lu waktu itu cerita dong. Waduh, apa tuh? Kabel biasa. Oke. Terus? Nah kalau lu waktu itu ceritain dong satu hal aja. Waktu apa yang lu menyalahkan di luar diri lu tuh, apa yang lu salahkan dan karena apa? Jujur ya, jujur ini sebenarnya ada hubungannya dengan hubungan percintaan gue sebelumnya. Oke. Ya jadi, tapi itu jadi titik balik sih. Maksudnya dalam arti gini, singkat cerita gue waktu itu menjadi seseorang pria yang gak bisa dipegang omongannya lah ya. Katakan gitu, maksudnya gue susah diatur dan segala rupa gitu. Terus Ya. karir bermusik gue juga waktu itu mungkin seharusnya bisa gue pertahankan gitu ya, karena ya bisa dibilang harusnya gue yang menjadi mesin, gue yang menjadi motor, bukan gue menunggu. Nah, cuman pada saat karir gue nggak berjalan, karir musik gue nggak berjalan, terus hubungan gue juga berantakan, gue akhirnya menyalahkan mereka semua itu, dalam arti berarti teman-teman gue yang nggak support gue gitu kan, terus pasangan gue juga yang mungkin nggak mengerti gue gitu. Itu butuh lumayan lama lah ya, beberapa tahun lah, sampai gue akhirnya sadar bahwa seharusnya kan gue yang jadi motor. Harusnya gue yang selalu ngebakar semangat itu sudah menjadi tugas gue. Nah, waktu itu gue merasa kayak kok cuman gue sih gitu. Gue juga butuh loh. Gue juga butuh males gitu. Gue juga butuh. Gue pengen males. Gue pengen gue disemangatin. Kadang-kadang gitu kan. Tapi kan ya secara waktu itu gue belum sadar bahwa kalau gue udah sadar bahwa kalau bukan gue siapa lagi, itu kan pasti kan kita punya ya akan kayak gitu. Kayak misalnya kayak lu harus mempertahankan keyakinan lu, kultur lu atau apapun itu, misalnya kayak di film-film Terminator, manusia akan punah dan segala macam. Kan itu kan kalau ada orang-orang yang nggak sadar kan akan mencoba menyelamatkan diri sendiri kan, ngapain, itu bukan perang gua dan segala macam. Tapi kalau yang sadar dia akan bilang, lah kalau ini bukan perang kita, perang siapa gitu. Nah itu mungkin waktu itu gue tidak menyadari itu adalah bagian dari perangnya gue gitu. Dan akhirnya ya karir bermusik juga nggak bagus-bagus amat gitu kan, hubungannya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Sampai akhirnya ya banyak switch profesi, dan ya akhirnya gue dari situ gue sadar bahwa dimanapun tempat gue itu seharusnya gue yang, ya maksudnya ya apapun yang toksik lah bahasanya, mungkin kantor atau apa gitu, atau lingkungan yang nggak suportif misalnya gitu, ya tinggalin, cari yang suportif gitu. Sesimpel itu sih menurut gua sekarang ini. Shortcutnya gitu ya kalau mau gampang. Iya,
Kalau ada peribahasa, gue nggak tahu siapa yang ngomong ya. Cuman ada peribahasa yang bilang bahwa kita nggak punya ratusan juta tangan untuk menutup mulut orang, tapi kita bisa punya 2 tangan untuk menutup telinga kita gitu. Ah iya. Nah itu. Iya. Cakep banget itu. Ya kan kadang gitu kayak misalkan ya ada orang misalkan dia udah kerja lama gitu ya di suatu perusahaan. Kemudian dia ngerasa bahwa di lingkungan itu toksik, di lingkungan itu semua orang jahat sama dia. Betul. Di lingkungan itu dia nggak bisa dimengerti gitu. Tapi kadang-kadang gimana ya? dia tidak mau melihat juga ke dirinya sendiri gitu, bahwa kurangnya gue tuh apa sih ya? Sampai gue orang tuh sampai misalkan jadi terkesan toksik sama gue. Misalkan kalau orang, kita kan kadang nggak suka ditekan ya, nggak di pressure. Kenapa kita di pressure gitu? Kenapa kita ditekan? Harusnya itu kan yang kita jadi berpikir. Oh ya mungkin gue karena gue kurang capable. Atau mungkin justru kalau positifnya adalah tuh orang ngelihat kita itu yakin kalau kita bisa. Lebih ya. Tapi ternyata diri kita yang membatasi diri kita sendiri gitu. Wah gue nggak bisa, tuh orang jahat tuh sama gue udah capek kan segala macam. Tapi nah itu berarti kan dia satu ya, misalkan ternyata dia juga mungkin belum kenal dirinya bahwa dia bisa melakukan itu gitu loh. Nah pada akhirnya hal paling mudah adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan apapun yang tidak sejalan dengan dia gitu. Betul. Jadi dan gobloknya ya maaf ya, lagian juga gue kan bukan pakar mental health ya jadi gue boleh ngomong bebas. Dan lu bukan korban ya, ini kadang-kadang nih kalian tuh bukan korbannya. Betul, ya kan? betul. Tapi kita tuh cuman malas dan nggak mau ngakuin diri kita buat berubah aja. Iya. Janganlah kita playing victim bahwa wah orang tuh jahat, dunia ini jahat. Jangan-jangan kitanya yang nggak mau berubah. Betul. Sepakat gue. Ya kan? Sesimpel itu sih Bong gitu. Kayak gue baca survei nih. 70 survei anak muda merasa hidupnya sulit karena keadaan. I see, ya. Ya memang keadaan akan selalu sulit dimanapun ya. Iya, benar. Ya itu kan kayak misalkan padahal 50% dari masalahnya muncul karena mereka nggak mau ngapa-ngapain buat benerinnya. Ya itu tadi, lo kerja di tempat yang toksik, sementara lo tidak menyelami diri lo. Apakah memang benar ini toksik atau memang guanya nggak capable? Nah itu penting ya, karena gini. Gua kan hampir 90% ya, enggak sih, 75% lah ya. Bisa dibilang klien gua baik di sepatu roda atau di renang itu kan anak-anak ya Bung ya. Kebanyakan gitu. Nah, kita bisa lihat dari sini, dari hal-hal kayak misalnya gini, kemarin gua ada nemuin satu anak. Memang badannya agak besar ya. Maksudnya gendut lah gitu, ngomongnya gendut, enggak apa-apa gitu. Nah, terus dia tuh punya masalah dengan mengangkat kakinya. Oke. Terus gue bilang gini, kenapa kamu nggak mau ngangkat? Kan gue tanya dulu. Karena takut jatuh. Kenapa kamu takut jatuh? Nanti sakit. Kamu yakin kalau jatuh itu sakit? Iya. Nanti bahaya. Bisa ini, bisa itu. Overthinking. Iya dong. Iya. Nah. Belum dilakukan tuh ya. Bener. Akhirnya gue tarik dia jatuh. Gue tarik. Beneran gue tarik. Jatuh. Terus gue tanya, ada yang patah? Gak ada. Terus kenapa kamu nangis? Karena takut. Itu dia. Kamu takut karena kamu nggak tahu. Itu maksudnya. Jadi benar. akhirnya dia nyalain siapa? Mungkin gue nggak bilang ya pola asuh yang misalnya jatuh terus pukul temboknya salah nih gitu. Gue nggak mau bilang itu salah. Tapi menurut gue itu cikal bakal orang nyalahin orang lain. Oh iya. Gitu. Ya kan? Karena ketidaktahuan dia gitu kan. Iya dan gue selalu nemuin anak-anak yang selalu bilang nggak bisa duluan. Kita ngomong gini, kalau udah besar itu emang agak susah ya diperbaiki memang. Kita percaya itu karena apa? Di kepalanya itu udah penuh dengan gimana sih kita percaya lah Bang kalau misalnya lu punya klien lu dateng tapi gelasnya udah nggak kosong dan dia nggak mau kosongin, ya percuma kan gitu kan? Iya. Ya satu-satunya cara itu harus dikosongin, cuman ya nggak semua orang berani ngambil keputusan untuk ngosongin gelasnya. Nah itu yang kayak lu bilang tadi, nggak ada yang berani ngambil langkah gitu. Nah hal-hal yang simpel adalah kalau misalnya ada anak-anak bocah kayak gitu, gue cuma bilang sama orang tuanya, Kak,
atau Bu, Pak gitu. Gue cuma bilang bahwa goalsnya dia apa? Gue tanya dulu akhirnya. Goalsnya bisanya sebatas mana? Gue tanya gitu. Ya pokoknya dia pengen bisa berenang. Bisa berenang itu menurut Bapak atau menurut saya? Gue tanya lagi. Gitu. Jadi kita harus deal dulu. Nah setelah udah ketemu, baru gue akan kasih tahu kalau lu nggak mau anak lu dipaksa untuk mempunyai masalah, gue bilang gitu. Ya lu harus siap menghabiskan uang lu jutaan ke gua karena akan butuh waktu yang lama. Tapi kalau lu mau anaknya dipaksa, dia stres, ya kan? Terus besok dia nggak mau lagi, tapi lu paksa lagi, dia nggak mau lagi, lu paksa lagi, dia stres. Akhirnya dia akan mencoba menyelesaikan masalah di kepalanya sendiri. Iya. Nah, gua selalu ngomong sama klien tuh ya, bahwa gua bilang gini. Kan ya kita tahu lah di Bali kadang orang compare dengan foreign bla 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 ya, sering lah apalah bahasa kasar pemuja bule dan segala macam. Balik lagi, gue tidak sepaham bahwa bule itu selalu benar misalnya gitu, dan gue juga nggak sepaham bahwa kita itu juga Asia selalu benar juga gitu. Iya. Karena logikanya gini, ada anak usia 3 tahun nggak bisa berenang misalnya gitu, ya kan? Terus ada anak usia 3,5 tahun udah bisa main surfing. Kalau mau ditanya salahnya apa? Salah anak itu karena dia takut. Ya enggak lah. Iya. Salah lu bapaknya gitu. Salah lu bapaknya karena lu punya rasa takut yang lu turunin. Nah iya menurun itu. Iya, dan balik lagi ya itu tadi dikit-dikit kan dia nyalain. Iya anak saya itu ini ya maksudnya kayak nyalain apalah lingkungan yang kayak tadi kita bilang kan ya, dikit-dikit ya ini gitu, dia anaknya nggak mau berkompetisi. Sebenarnya dia nggak mau berkompetisi apa dia takut kalah, itu beda. Nah, ya kan. Iya, atau memang itu bukan bidang dia kompetisi. Iya bisa, bukan takut kalah juga gitu, misalkan memang dia nggak suka dengan hal yang sifatnya fisik gitu kan, mungkin dia memang seneng anaknya, tipe anaknya itu misalkan pemain piano seneng gitu kan. Betul. Nah itu makanya nggak bisa kita menyalahkan dari satu sudut gitu kan, apalagi memaksakan mimpi kita kepada anak itu ya. Benar, mungkin dia mimpinya jadi padahal gamers mimpi kita. Iya, padahal mimpi kita. Makanya itu kan gitu. Misalnya dia mimpinya misalnya jadi gamers, ya seharusnya lu ngelesin dia games gitu. Dan mungkin juga di games itu ya contoh gini lah, pembalap itu kan apa sih, dia ngapain sih fitness? Kalau ngeliat pembalap itu fitnessnya kan gila dia latihan bebannya gila. Orang, ngapain dia fitness segala macam? Itu dia. Pada kecepatan sekian ketika dia nikung dia harus nahan itu motor dengan bobot sekian gitu kan. Ya dengan kayak kecepatan tinggi ya. Motor lo diam aja sama motor lo lagi belok ngebut di kecepatan tinggi, beratnya menjadi beda gitu kan. Betul. Ya lu kan dulu sebagai orang yang di bidang itu ya. Joki liar. Terus lu kan sering jatuh. Bahkan lu bilang sendiri lu jatuh justru bukan pas ngebut, pas pelan di dekat paling nggak nyampe sekilo dari rumah. Itu kan ya apa aja bisa terjadi gitu kan ya maksudnya. Tapi kan lu nggak mungkin dong nyalahin aspal. Gue nyalain aspal waktu itu. Wah itu karena banyak pasir. Karena kelihatan pasirnya. Padahal gue udah tahu gitu loh. Lu bayangin gue pas mau nikung gue tahu itu bakal jatuh Bang. Tapi gue tetap maksa gitu. Nah itu jatuh nih gue. Ya kan kayak gitu lah teman-teman. Misalkan gini. Teman-teman ya misalkan dari kuliah lah ya. Kuliahnya tuh gue sebenarnya seni banget gitu anaknya. Kemudian kalian masuk ke ekonomi. Ini kan udah berseberangan ya. Terus kenapa kalian masuk ke ekonomi? Ya karena nurutin kemauan bapak gua, padahal bukan orang kemauan tua. Gua gitu kan. Betul. Oke, kalau nurutin kemauan orang tua lo, berarti lo harusnya lebih maksimal menurut gua. Oh iya betul. Iya dong. Betul. Karena nggak mau bikin kecewa ya. Iya, harusnya itu ya, maksudnya yang dipakai logikanya harusnya bukan karena wah gue nggak suka, gue main-main aja deh di situ. Justru malah lo. Oke, karena ini orang tua yang gue yang mau, orang tua yang lahirin gue, bukan berarti menjadi beban baru ya, bukan. Tapi iya betul. Gue cuman mau shifting pikirannya gitu loh.
oh iya ya udah gue di ekonomi gue bisa. Seninya bisa dari mana? Seninya ketika lo menghitung dan lo memecahkan masalahnya, misalkan ada pembukuan apa gitu ya yang nggak ketemu duitnya, itu kan sebuah seni ketika lo bisa menemukan itu. Iya betul. Cuman balik lagi ketika memang seninya lo sudah spesifik, seninya itu banyak kok di setiap kampus ada UMKM ya, ada UKM gitu kan ya. Betul. Ada unit kegiatan mahasiswa yang sifatnya apa bisa lo ikuti ya kayak gue gitu kan. Gue ngambil jurusan komunikasi gitu. Ternyata tadinya gue mau masuk IKJ, cuman memang saat itu IKJ mahal banget, sekarang juga masih mahal sih ya. Mungkin buat kemampuan gue waktu itu gue nggak bisa. Akhirnya ada unit kegiatan mahasiswa yang sanggar segala macam. Ya udah gue ikutin. Akhirnya seni gue bisa, ya kan. Lalu kuliah gue nggak lulus. Kalau kuliah gue nggak lulus ya bukan karena awalnya gue nyalahin itu ya karena kampus banyak hal gitu. Tapi tapi pada akhirnya nilai gue juga nggak bagus-bagus amat gitu kan. Nilai gue juga nggak bagus-bagus amat karena memang sudah banyaknya di dunia itu UKM, udah dapat kerjaan sebelum lulus gitu kan. Akhirnya ya udah semuanya terapannya udah gue dapetin gitu. Memang secara teorinya ya begitu. Makanya nilai-nilai gue tuh banyaknya bagusnya itu adalah nilai-nilai yang sifatnya praktek. Ya praktikal karena nggak bisa nyalahin dia. Iya makanya gue juga nggak bisa nyalahin kejadian, atau gue bahkan sekarang nggak bisa menyalahkan diri gue yang oh iya karena saat itu gue memilih untuk bekerja, udah nggak bisa gue menyalahkan itu karena itu udah keputusan yang kita ambil. Ketika udah lo membuat sebuah keputusan maka itu ambil. Mau keputusan itu dalam tekanan, dalam arti kayak misalkan lo ngambil jurusan ekonomi walaupun lo dalam tekanan, tapi kan lo udah ngambil keputusan itu. Masalahnya kan lu karena lu nggak berani berontak, nggak berani ngomong atau nggak berani memenangkan argumen lu atau apa, ya lu terus menjalani ya udah maksimal aja. Jadi nggak ada alasan lagi tuh buat nyalahin apapun. Kalaupun lu gagal sebagai seniman gitu misalkan, bisa kok dicari. Atau misalkan gampang-gampangnya lu bikin aja KTP lu ganti jadi seniman, gampangnya kayak gitu kan. Kayak lu ya. Iya, berat loh itu pertanggungjawabannya. Akhirnya ketika KTP lo jadi seniman, buat gua saat ini ketika belum melahirkan karya-karya tuh jadi beban. KTP gua pengusaha lagi. Nah iya, lo juga sama-sama kita lagi punya beban gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa nyalahin itu, malah jadi apa ya? Jadi pecutan gitu loh. Ya. Iya, exciting jadinya ya. Betul. Jadi punya tanggung jawab lebih. Oh iya, KTP gue seniman, harus ada karya-karya gue. Ya udah karya-karya gue apa? Podcast ini kan karya juga. Betul. Gimana gue setiap minggu tuh membuat apa ide yang mau kita omongin ya Bong ya. Betul. Apa segala macam gitu. Betul. Itu yang juga, gitu. relate sama kehidupan berdasarkan experience juga. Jadi mungkin ya validasinya ya nggak ada sih, validasi 100% mah nggak ada menurut gue. Iya. Ya semua juga kan beda ya. Maksudnya apa yang dialamin gua, apa yang dialamin Nala atau teman-teman itu kan pasti beda-beda. Mungkin. Benar. Hanya mungkin pengaplikasiannya mungkin bisa diambil sedikit-sedikit gitu lah ya. Jadi sama kayak ya misalnya kita mengarah kayak ke yang sekarang orang kan sering galau apaan sih Nal biasanya. Ya paling ya deh kita nggak usah ngomong dari zaman Nabi apa lah, Nabi A sampai Z gitu. Orang tuh galau tuh pasti kebanyakan kata-kata apa sih? Ya cinta sama duit. Nah itu dia. Iya. Cinta sama duit. Duit tuh kayak misalkan teman gue udah punya mobil gitu ya, kok gue belum punya mobil gitu. Ya kayak gitu-gitu tuh. Cuman ini ya sebelum kita berlanjut nih, ini ada bagus sih, ada kutipan bagus sih. Banyak yang ngaku punya self awareness. Padahal awarenessnya itu cuma sampai tahap ya gue sadar gue gini. Ya gue mau gini orangnya. Oh I see. Ya. Makanya lu akan ketika lu bilang gue mah gini orangnya, memang lu itu bentuk kesadaran lu gitu. Tapi itu berarti lu udah membatasi, lu udah ngeblok semua kemampuan lu dengan bilang ya udah gue mah gini aja. Ya udah lu stuck aja di situ sebagai lu yang guanya gini aja tadi lu bilangin itu. Makanya banyak orang nggak bisa melangkah lebih jauh lagi. Ya udah gue mah gini. Mungkin gue kalau misalkan masih
bilang ya gue mah gini aja, video aja gue sampai tua gitu kan, syuting aja gue sampai tua. Tapi kan gue nggak mau ngambil jalur itu. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, berarti apa? Bisa kalau lu berubah jadi apapun yang lu mau bisa, selama lu punya tanggung jawab itu satu. Lu punya tanggung jawabnya, ya lu nggak tinggalin, lu nggak kabur lagi. Ini banyak nih kita ngebahas tentang gimana kita setelah kita punya self awareness kita nggak kabur, kita tetap tanggung jawab dengan apa yang kita sadarin. Lu apa tanggung jawabnya kayak tadi gitu ya? Oh iya, secara KTP ya gua seorang seniman, ya berarti tanggung jawabnya apa? Kesadarannya apa? Bener. Gua harus bikin karya. Kebetulan ternyata di sini di Sawangan itu ternyata ada sanggar, Bong. Bukan sanggar sih, kayak komunitas budaya gitu ya atau apa gitu, seni lah. Yang di bawah tuh Rencana gue mau ke situ. Nah, iya lucu kan, berarti kan jalannya kebuka pelan-pelan. Apapun itu Betul. bentuknya kan, kekaryaan itu banyak ya, entah puisi, entah apa gitu. Tapi memang ya itu, jangan deh. Gue sangat tidak menyarankan ketika kita mendapati sebuah masalah, kemudian kita menjatuhkan kesalahan itu kepada orang lain, peristiwa, keadaan, atau apapun itu yang lebih besar. Parah-parahnya lagi, nyalain Tuhan lagi kan. Wah, Tuhan Going gak adil victim ya? Iya, gila nyalain Tuhan. Gue gak berani tuh sampai nyalain Tuhan. Dulu pernah gue nyalain Tuhan, tapi semakin kesini kan Tuhan menyadarkan gue dengan ini udah dikasih, ini udah lengkap semua. Betul. Salahnya di mana? Wih, salahnya di gua. Salahnya di gua, bos. Gua Lu ketawa. lagi. Ketika kita sadar kita yang salah, jadi lucu, bro. Beneran. Jadi Iya. lucu, jadi Betul. gila lucu ya. Gue pernah nyalain orang lagi. Antara lucu Betul. dan malu tuh nyampur, akhirnya jadi satu entitas baru. Dan tapi keuntungannya adalah pada saat dia sadar, dia ketawa, dia lucu, kan luar biasanya saat dia kayak move onnya dia kan jadi lebih bagus pasti, ya dong. Tepatnya jadi rilis dia. Ya, Dia rilis, betul. dia nerima, dia ngakuin. Oh iya, Betul. gue yang salah. Itu penting banget ketika kita ngakuin, gue yang salah. Nah, jangan berhenti ya udah gue yang salah terus diem ya. Jangan, dia stupid gitu. Tapi ketika lo udah sadar gue yang salah, apanya nih yang perlu gue perbaikin? Yang tahu kan cuma teman-teman. Kalau kita kan cuma nyeritain gimana caranya gitu. Tapi kalau misalkan yang tahu sendiri kan teman-teman, oke, gue berbuat kesalahan. Kesalahannya di mana? Karena apa? Karena apanya lebih ke diri sendiri ya. Itu poin penting tapi tuh lebih, ya. Karena apanya itu ke diri sendiri dulu ya, jangan keluar dulu. Kalau keluar dulu nanti jatuhnya tetap menyalahkan orang lain, keadaan, peristiwa dan yang lainnya gitu loh. Betul. Jadi udah sepakat. fokus betul. ya. Atau ini otak gue keluar lagi kayak misalkan lalu menyalahin misalkan malaikat pembeli rezekinya nggak mampir ke lu. Nah itu kan tolol banget gitu. Mungkin kitanya yang nggak pernah nyamperin dia, mungkin kitanya yang apa? Lu nggak ngasih sinyal ke dia kalau lu butuh duit gitu kan? Iya bisa, betul. Wah, harusnya orang kita gitu ngasih udah sinyal cukup, ya. Gak butuh duit, iya. Gue butuh duit, gimana caranya gitu kan? Ya berdoa. Setelah berdoa apa? Usahanya apa? Ya lakukan apa yang ingin lu lakukan. Betul. Banyak kok. Betul. Jangan nyalahin sepakat. deh, jangan. Jadi ya mulai hari ini gue berharap bahwa teman-teman itu sudah tidak lagi menyalahkan orang lain. Betul. Menyalahkan lagi kondisi peristiwa atau apapun yang bikin teman-teman kecewa, sakit hati, sedih, takut, marah gitu ya. Tapi sekarang teman-teman tuh lebih fokusnya, ini diri gua berbuat kesalahan, gua harus ngapain? Apa yang harus gua perbaiki? Bukan ya udah gua narik diri dari lingkungan karena orang-orang itu pada jahat sama gua. Gak dilihat, gua bisa masuk di lingkungan itu, perlu nggak gua masuk di lingkungan itu? Lingkungan itu lebih besar manfaatnya atau enggak? Betul. Skala prioritas balik lagi ya. Kalau misalkan memang lingkungannya ya toksik, memang benar-benar teman-teman objektif bilangnya ini toksik karena gue begini sedikit gue dibully begini. Kenapa dibully misalkan? Oh iya. Betul. Muka misalkan karena muka gue lucu jadi orang ngebully gue. Ya lu cari lagi tempat yang dimana muka lu tidak jadi bahan bulian. Ya. Betul. Iya. Kan nggak mungkin teman-teman yang mukanya lucu terus sosok mau wibawa gitu, nggak bisa. Malah jadi terkesannya lebih lucu lagi, gemoy banget gitu kan. Iya. Iya benar. Banyak kok di luar sana sekarang banyak kok komunitas-komunitas yang positif banget. Teman-teman boleh gabung kok. Banyak banget udah mulai kok sekarang. Apapun benar. Dan gini. Benar. Balik lagi kan semua juga punya tujuannya ya. Maksudnya gue nggak pernah bilang gini, maksudnya kan yang lagi rame tuh running club lah misalnya gitu ya. Ya. Betul. Atau
apa inline skate club atau paddle club atau apalah semua itu. Ya balik lagi, kalaupun kalian masih merasa itu kayak ada yang kayak tadi si Nala bilang gini gitu, ya balik lagi tujuan pertamanya kalian ngapain? Kalau misalnya mau running ya running club, fokus di situ. Gitu. Running aja. Bener, karena kan ya balik lagi ya nggak bisa. Ya gini lah, banyak banget kan kita tahu di Indonesia juga tingkat mungkin perceraian tinggi atau apa segala macam kan karena ujung-ujungnya kan nyalahin si orang sebelah kan gitu. Iya. Gitu jadi nyalahin orang sebelah, nyalahin kondisi ekonomi, padahal salahnya di pribadinya. Bener, terus ngebandingin. Nah itu yang paling ya kita sering selalu ngulang-ngulang itu kan yang namanya bahwa ngebandingin maksudnya dalam arti kayak Halo Bang. Cek. Halo. Oke, lanjut Bang, lanjut. Ya. Sorry. Iya. Diulang sampai mana tadi? Lupa gue tuh. Ngebandingin. Oke, ngebandingin. Iya, jadi kan banyak juga yang di akhirnya ngebandingin kayak ya tadi, waduh pacar gua atau pasangan gua nggak asik nih gitu. Ya kan nyakitin gua. Pertanyaan gua dia nyakitin dia nyakitin kita karena kita yang nggak mau berubah atau emang lu pantas disakitin kan kita juga nggak tahu. Gitu loh. Ya itu kemungkinannya kan banyak. Dan kita capek gitu ketika kita memperhatikan kemungkinan itu gitu kan. Nah makanya kalau gue adalah gue cut di diri gue. Cut tuh dalam arti gini, oke, gue yang salah. Nanti gue akan perhitungkan pantas atau tidak nih gue berada di situ. Pantas atau tidak gue berada di hubungan itu. Atau misalkan tapi tetap ya teman-teman harus ngecek dulu apa kekurangan gue. Betul. Diperbaiki dulu. Begitu diperbaiki kemudian deadlock, ya udah berarti memang emang hubungannya nggak bisa berjalan gitu ya. Nggak bisa diselamatkan gitu loh. Karena kan kalau ngomongin hubungan tuh lebih panjang lagi karena ada visi misi bersama gitu loh. Nah banyak kan perceraian itu terjadi karena dua-duanya visi misinya berbeda. Tapi maksain. Enggak, bukan maksain Bong, karena nggak tahu misi misinya bersama. Oh iya. Ya. Benar. Nggak tahu visi misinya apa. Begitu punya visi misi jelas. Kok aneh gitu ya. Akan lebih. Iya. Ketika udah punya itu maka akan lebih baik kok, beneran nih. Menyamakan samakan suara gitu kan. Iya, karena gini, gue tuh kan ya balik lagi ya di lingkungan yang suka gue temuin lah gitu kan. Kan apalagi cewek-cewek ya, gue bukannya gender nih, enggak. Cuman cewek-cewek kan kadang-kadang pengen, aduh cowok gue pengen kayak gini kayak gitu ya pasti ya, apalagi yang lagi rame di sosmed bule hunter gitu kan ya. Iya, pertanyaan gue begini, cuman satu. Kadang-kadang gue cuma suka nanya gini, oke, lu bilang cowok lokal itu nggak kayak cowok bule misalnya gitu ya. Pertanyaan gue dari segi mana? Misalnya segimana? Contoh, ya kita nggak bebas, oke. Pertanyaan gue cuma satu, lu aja kalau ke pasar lokal sama ke pasar bule baju lu beda. Iya. Ya kan, karena ini gue bukan yang ngomongin soal bule hunter, karena misalnya kayak dia ngerasa kalau gue terbuka di bule itu lebih worth it dibanding sama lokal, kan itu juga udah aneh. Ya karena nyari worth it-nya kan. Bener. Nah makanya bule kan, hunter. Iya maksudnya, tapi kan gini loh Bong, jadi bukannya berarti misalnya pas orang Indonesia ini berlaku untuk keduanya ya, ke cewek ataupun ke cowok, karena cowok juga ada yang kayak gitu yang gue udah enough deh sama lokal gitu, terus maunya bule karena dianggap gue bebas jadi apa aja, jadi cowok apa aja dengan style gue dan bla bla bla. Ya lu belum kenal dia lama aja men gitu. Iya benar. Kalau udah kenal dia lama dan si cewek bule itu omongannya kan lebih pedas. Bener. Menurut gue. Iya lebih nyelekit. Bener, kalau lu pakaiannya jelek dia langsung bilang enggak jelek banget men gitu. Lu bisa guling-gulingan mati-mati sedih lu. Nah begitu pun juga dengan cewek gitu. Yang dia bisa bener-bener kayak kau bisa sih lu anak lu pada dijemput. Dia bisa ngomong kayak gitu. Lu kemana aja? Lu punya otak gak sih? Itu cowok bule juga bisa ngomong kayak gitu. Bahkan lebih tajam dibanding orang kita.
Jadi ya itu. Terus kayak misalnya gini, hal-hal yang paling simple. Aduh, gue bukan selera lokal gitu. Misalnya contoh gitu ya. Kulit gue misalnya, badan gue gitu. Pertanyaan gue cuma satu. Emang badan lu bagus? Emang kulit lu sehat? Kan gitu ya. Maksudnya dalam arti. Iya. Gue gak bilang hitam itu jelek. Tapi gue akan bilang kalau kulitnya kusem itu jelek. Berarti Ya, tandanya betul, apa? betul. Tidur lu gak cukup. Ya dong. Makan lu gak benar. Gue gak bilang gak boleh ngerokok. Ngerokok itu gak ada masalah kok. Iya. Apalagi kalau yang non filter gitu ya. Misalnya bener lu linting sendiri deh misalnya. Tembakaunya bagus. Selama ya kehidupan lu sehat gue rasa gak ada masalah ya. Ya kalaupun ada yang masalah berarti ada yang salah dengan pola hidup lu. Intinya gitu. Iya. Ya kan beda yang seorang olahragawan tapi ngerokok sama yang perokok tapi nggak olahraga. Iya, banyak kok olahragawan Beda yang merokok. kualitas hidup. Ya bukan berarti kita mengiyakan boleh yang merokok atau enggak. Iya, itu mah ini urusan balik lagi masing-masing. ya disclaim ya. Cuman sudah ya kalau itu kan kita mau menyalahkan tuh ya. Misalkan kita mau menyalahkan, oh gara-gara rokok nih gue sakit. Nah segala iya, macam. iya betul. Mungkin bukan masalah rokoknya. Mungkin karena lu tidak exercise atau lu nggak melakukan olahraga kardio gitu kan segala macam apa. Simple kok, nggak harus tiap hari, ternyata bisa seminggu 3 kali itu aja udah berpengaruh Iya. banyak buat kehidupan lu gitu. Betul. Dan balik lagi ya masalah ke hubungan tadi. Akhirnya mungkin cewek atau cowok ada yang ngerasa pasangan gue gak alive gitu kan. Bahasanya. Gak ini, gak itu. Dia mungkin udah umurnya udah tua, nah nyalain lagi tuh. Umurnya mungkin dia udah agak tua nih. Jadi kayaknya kalau sama gue tuh masih pengen yang happy. Pertanyaan gue gini, lu udah pernah ngajakin tempat happy yang tanya, misalnya gini, si cowok atau cewek Menurut lah ya. dia ya. Iya. Gue happy misalnya ke coffee shop yang ada musiknya, misalnya gitu. Yang kita bisa joget-joget. Gue happy-nya kalau tetap joget-joget tapi gue bisa ngobrol gitu. Atau dia mungkin sukanya ke klub misalnya. Kan lu gak pernah tanya. Oh iya. Lu gak pernah tanya, lu cuma yuk kesini yuk. Iya. Karena kan lu ngajak ke tempat yang lagi viral. Atau ke tempat yang lu suka aja. Iya gitu. Ya kata-kata kan Sementara dia sukanya apa nggak ditanya. bener. Ya tapi kan kita tahu sendiri. Kadang-kadang gak cewek gak cowok kan intinya kalau viral didatengin. Belum tentu dia Terus suka. habis itu nyalahin cowok gue begini, cowok gue begitu. Betul. Nah itu nggak bisa tuh. Maksudnya gimana ya, kalau teman-teman mau upgrade ya, kalau mau ngomong mau adil atau apa ya, emang adil sulit ya, tapi minimal kita tahu apa kemauan pasangan, apa kemauan teman kerja atau kemauan sahabat kita atau apa gitu. Minimal kita tahu. Kenapa? Biar kita nggak selalu menyalahkan. Misalkan gua sama Niko gitu ya, misalkan kita jalan kemana, kita karaokean kita nggak demen, terus kemana ya? Misalkan apa, naik motor gitu ya, naik motor. Terus si Niko senengnya off road, gue senengnya ya cuman semi off road aja gitu, kayak naik gunung apa segala macam, tapi nggak masuk ke lahan gitu. Nah kalau Niko tuh off road gitu, terus gue mau jalan bareng sama dia, maka harusnya ngambil jalan tengah. Betul. Bukan ngambil yang Niko mau dan yang gue mau gitu. Betul. Kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Makanya kan itu jadi gini, jadi lucu ya, teman-teman mau jalan dengan teman kalian, kemudian dia mah nggak asik, dia nggak bisa dibawa ke jalan ke sini segala macam. Loh, ini kan tentang lo kalian berhubungan sebagai sahabat atau berhubungan karena lo bersahabat agar teman-teman lo mengikuti apa semua kemauan lo. Iya, betul. Itu poin penting tuh. Jangan-jangan betul. kita bukan korban, jangan-jangan kita pelakunya. Iya. Ya kayak misalnya inget gak lu Bong, yang lu sebelum menikah kan, lu bilang Bong ke puncak yuk. Terus gue kan cuman bilang gini, Bong tapi jangan terlalu ngebut ya, gue bilang gitu. Karena kan gue mikirnya juga satu ya, mungkin kita nggak tahu lah ya, lu mau berapa hari sih belum merit itu Bong? 2-3 hari ya? 2-3 hari kalau nggak salah. Ya mungkin ya, pokoknya nggak nyampe seminggu lah gue rasa. Gitu. Terus tiba-tiba gue berpikir dalam hati gue gini, senggang nggak ngebutnya si Nala pasti ngebut nih gitu kan. Gue udah tahu. Jadi gue berusaha untuk mencoba mengejar standarisasinya Nala. Ternyata gue kaget. Gue bisa di depan dan gue pas gue nyalip, ada di posisi nyalip, terus dia nggak berani. Gue langsung bilang, oh iya benar dia mau nikah. Gue cuma bilang gitu. Itu kan konyol, tapi kan maksudnya dari sisi itu kan ya udah gitu.
si Nala mencoba juga tidak ngebut, ya untungnya dia memang ada hubungan sama mau pernikahan gitu. Jadi dia akan, gue bisa lebih ngejar. Ada remnya. Bener, guanya juga mungkin karena udah terbiasa dengan ngebutnya dia, gue udah bisa ngimbangin akhirnya gitu. Iya. Tapi kan akhirnya titik poinnya, oh ya udah, berarti titik poinnya tuh segini gitu. Dan nggak perlu kok misalnya kita touring lah ya, kita sering dulu sama Adit atau sama siapa touring, kita nggak perlu ngomong kan, tiba-tiba ngeliat di belakang nggak ada, ya berhenti dulu pelan-pelan, ngurangi kecepatan, lihat sampai dekat, itu kan apa ya, logika dasar sih Bong, gimana ya, sebenarnya itu bukan sesuatu yang perlu diajarin sih. Iya, kayak lu touring gitu misalkan, terus temen lu ketinggalan di belakang, dia sih motornya jelek, dia nggak gitu. Iya, namanya juga touring ya men ya, kayak touring, lu mundur, ya kan bareng-bareng, kecuali lu memang slow rider, tapi slow riding, tapi kita tujuannya ke sini ya, terserah deh mau lewat mana aja. Nah itu nggak apa-apa. Kalau bareng-bareng ada yang ketinggalan terus lu nyalain dia motornya jelek, yang salah tuh ya lu ngapain ngajakin dia. Iya itu dia. Betul. Udah tahu dia bakal menghambat. Ya. Iya, sorry gitu ya, motor gue juga lambat yang sekarang. Lu misalkan ya udah tahu lu mengajak dia, lu misalkan motornya 250 cc, temen lu 150, ya kan nggak bisa kejar-kejaran gitu, udak-udakan tuh kayak capek gitu. Temen lu pasti ketinggalan, dan lu juga jahat sebenarnya kalau lu ngajakin. Kecuali lu nya semua oke, maksimal cuma di 70, mana bisa sih? Iya nggak mungkin. Kecepatan mau dibatasin di 70. Treknya enak. Apalagi treknya tiba-tiba lurus ya. Waduh, pengen digaspol terus ya. Jadi ya itu, aduh, ya udahlah. Gak usah lagi teman-teman bilang semesta ini nggak adil. Bukan semestanya yang nggak adil, kitanya yang nggak tahu gimana caranya untuk berada di titik adilnya itu loh. Berarti kan titik adilnya kita udah siap belum, gitu kan? Semesta kan, misalkan nih, kita ngomongin semesta gitu ya. Semesta kita mencoba, kan ciptaan Tuhan. Kita mencoba switch ya, intinya mencoba switch bahwa gimana sih supaya kita nggak nyalahin diri sendiri, nggak nyalahin keadaan mulu kan, ini poinnya. Iya, keadaan. Kita nggak nyalahin gitu loh. Jadi ketika misalkan wah nih semesta nggak adil sama gue gitu kan, kayaknya teman-teman gue dapat kerjaannya bagus-bagus apa segala macam, ya dilihat dulu gimana teman-teman tuh bisa bekerjanya sampai bagus tuh gimana caranya. Sementara apa yang lo lakukan ya oke, oh iya gue aja baru bangun jam 10 siang gitu kan. oh iya gue juga malas gue ketemu orang. Sementara teman lo adalah tipe orang yang senang ketemu banyak orang, linknya kebuka, networkingnya terbuka, ya kan, kesempatannya banyak. Lo di rumah bisa nggak dapat duit? Bisa, tapi dengan cara apa? Ya mungkin caranya beda sama temen lo. Apa misalkan jualan produk digital, lo buka konsultasi, misalkan kalau yang hipnoterapis atau apa gitu, atau misalkan lo jualan online, itu kan bisa. Betul. Jadi kan disesuaikan dengan kita. Jangan lagi bilang semestanya nggak adil. Enggak, lo aja belum tahu skill lo di mana, kemampuan lo apa aja, dan siapa diri lo. Ya kayak misalkan oh iya gue emang orangnya malas ketemu orang, ya udah lo jualan online, lo kerjain freelance dari rumah gitu kan, banyak hal gitu loh. Betul. Tapi apakah bisa gue sekaya dia? Ya tergantung lo mau sampai mana lo pushnya gitu loh. Iya, sepakat gue. Karena sekarang dunia tuh udah terbuka itu sih ya. Wah gila sih. Lo kerja di rumah aja bohong sih kalau lo nggak bisa dapat duit 5 juta minimal. Iya, itu kan sama kayak waktu kita switch ya, lu switch jadi ya berhubungan dengan terapi, soal terapi. Kehidupan lah. Gue ngomongnya mungkin bahasa simpel gue yang gue nggak tahu lah ya bahasanya. Gimana gue sebut lu sebagai seorang terapis kehidupan lah gitu menurut gue. Iya terapis lah ya, terapis aja. Ya karena memang terapis, banyak ke terapi gitu loh. Iya. Itu kan pasti gue yakin di luar sana pasti pada akan, nih orang ngapain sih gitu, ngapain lagi sih, pasti kan kayak gitu kan. Iya kan, gue juga orang yang kayak gitu awalnya. Jujur gue juga mikir dia ngapain ya gitu, padahal dia bisa ngejar yang udah pasti di depan mata gitu. Maksudnya gini, si Nala ini kan di dunia dokumentasi bukan 1-2 tahun gitu. Dia juga udah punya klien yang big lah bisa dibilang, bisa brand-brand big, bahkan brand yang kemarin di demo. Iya lagi. Tapi berkat mereka itu juga gue punya alat-alat ini.
Ya, makanya gue thanks God gitu. Thanks God. Dan maksudnya terus gue tuh duduk gitu waktu itu gue ngeliat mikir ya sama pasangan gue juga, dia ngapain ya gitu. Iya juga ya ngapain. Kita tuh kayak nebak-nebak buah manggis gitu kan. Tapi gue mikir gini, ya kan kita nggak ada di dalam sepatunya si Nala gitu. Jadi kita juga nggak tahu gitu. Akhirnya kita baru kan ada 1-2 bulan ada langkah-langkah yang mulai dilakuin gitu. Kita ngelihat oh begini toh, oh dia mau langkahnya begini, oh mulai kan akhirnya kan ya itu kan balik lagi. Kalaupun si Nala misalnya gitu ya nggak berhasil atau apa, dia juga nggak mungkin, harusnya dia sebagai orang yang benar ya, dia tidak akan mungkin kemarin sih karena yang ngajarin gue kurang gitu. Enggak sih, enggak. Udah nggak ada. Ya itulah ya, makanya ya memang ya nggak tahu ya, gue digembleng dengan beberapa mentor gitu ya. Beberapa guru-guru itu mereka semua punya kelebihannya masing-masing, punya kejagoannya masing-masing gitu. Mendalami pikiran, gue ambil si Anu, memahami jalan pikiran dengan si Anu gitu kan. Betul. Ya banyak hipnoterapi juga gue belajar. Pada akhirnya ternyata ya yang gue pelajarin sekarang ternyata ya buat menyembuhkan diri gue dulu sendiri ternyata. Betul. Betul. Menyembuhkan tuh dalam arti gini ya, membantu gue untuk menyampai titik sembuh tuh kan, kalau titik sembuhnya memang Tuhan yang memberikan gitu ya. Tapi kalau melakukan proses sembuh, nah itu kan kita yang bisa melakukan. Benar. Oh iya, digerakkannya oleh siapa ya? Oleh Tuhan gitu makanya. Jadi ya diri kita udah memberikan kesempatan, kayak gue memberikan kesempatan diri gue untuk berubah, untuk upgrade. Nah makanya kesembuhannya mengikuti. Dikasih bonus tuh sama Tuhan. Nih lo gue kasih sembuh gitu. Iya. Jadi, nah itu poin pentingnya juga sama. Kayak setiap orang pasti akan harus berubah menurut gua. Setiap orang harus berubah dari waktu ke waktu ya. Harapannya kan adalah upgrade gitu ya, Bung ya. Jadi kayak oke, kita tahu. Maksudnya apa sih yang mudah zaman sekarang? Nggak ada. Menurut gua nggak ada. Semua emang harus diperjuangkan gitu kan ya. Dan ya maksudnya karena gue juga berhubungannya dengan pelatihan gitu ya, gue selalu bilang sama ya bisa dibilang apa ya yang gue latih lah, bocil-bocil itu gue selalu bilang gini, speed is our friend. Gue selalu bilang kecepatan itu teman kita gitu. Kadang kan mereka banyak kan tuh nyalahin, wah terlalu cepet, gue jadi nggak bisa ngontrol gitu. Tapi ya justru kecepatan itu yang bikin kita bisa melewati obstacle. Betul. Hal simpelnya itu obstacle-nya tinggi gitu. Kalau nggak cepet, terus nggak ada dorongan ke atas, gimana cara lompatnya? Gitu, istilahnya gitu. Nah, tapi kan banyak yang justru malah dia pas mau lompat dipelanin. Karena takut. Iya karena takut, itu kan poin penting tuh. Akhirnya kan kita harus ubah mindsetnya tuh Bung. Bahwa bukan ya istilahnya bukan masalahnya yang dimasalahin. Tapi solusinya yang digedein gitu kan. Iya, how to-nya. Gitu, jadi kalau gue juga dulu waktu abis patah tuh gue mikir apakah gue masih bisa lompat ya? Masih bisa sekian anak tangga gitu kan. Itu pertanyaan gue tuh. Terus akhirnya yang pas acara 17-an kemarin gue nyoba gitu. Gue nyoba apakah gue masih bisa lompat. Ternyata gue bisa lompat, ada namanya highest jump gitu ya. Gue bisa lompat sama yang anak usia 19 tahun yang memang dia dari umur 8 tahun 9 tahun main sepatu roda. Ya rekan gue lah gitu. Bedanya dia landingnya bagus, gue landing terus jatuh. Tapi pertanyaan gue cuma satu, bisa. Berarti kan dengan beberapa kali latihan lagi, gue harusnya bisa landing seperti dia. Satu, dari mulai teknik, gue udah di belakang dia. Dari secara usia udah di belakang dia. Dari lamanya main sepatu roda juga udah lebih lamaan dia. Tapi pertanyaannya pada saat gue lompat itu, kan ada satu anak murid yang ngomong ke gue gini, go get it coach gitu. Dia ngomong gitu. Nah itu cuma satu simple word gitu. Itu tuh bisa bikin kita
Iya. gitu, kayak ngehack, kayak hackers lah istilahnya, si anak itu kayak hackersnya gue gitu, dia nge-unlock tak kebuka semua gitu loh maksudnya. Iya. Itu poin penting, makanya ya kita selalu percaya bahwa mindset itu penting kan, gak cuma masalah ya kalau kayak tadi si Nala bilang mindsetnya udah nyalain orang ya gimana mau apa gitu loh poinnya. Makanya kan setting pikirannya diubah gitu loh. Kita lakukan mind shift besar-besaran gitu, maksudnya udahlah mulai hari ini apapun yang terjadi, misalkan kesalahan, ya mungkin memang ada kesalahan dari orang lain gitu kan. Betul. Ada kesalahan dari waktunya nggak tepat, tapi jangan-jangan waktunya nggak tepat karena kitanya telat untuk mencapai waktu yang tepat. Betul. Juga kan, kayak kita juga telat untuk nangkep itu, kesempatan itu segala macam. Jadi Benar. banyak hal, makanya kalau kita kan mau tenang ya. Kalau kita mau tenang ya udah fokusnya apa yang bisa kita perbaiki aja. Dan stop blaming situasi, kondisi peristiwa, manusia, binatang, alam semesta, Tuhan, apa kalian stop salahin lah. Gitu. Jadi ya kita nggak menyalahkan sekarang, kita lebih ngelihat oh ya gue kurangnya ini, gue perbaiki. Oh ya kemarin gue gagal begini karena begini. Oke, gue perbaiki. Jadi nggak ada alasan tuh nonsen. Gini, kalau kita udah mau menyalahkan orang atau peristiwa atau apapun itu, berarti kita lagi nyari kambing hitam. Iya, betul. Karena betul, apa? Karena apa kita nyari kambing hitam? Karena diri kita nggak mampu atau kurang maksimal. Jadi kita nyari alasan aja. Iya. Jahatnya segitu ya teman-teman. Benar juga sih, benar juga ya. Kayak di skena-skena tuh. Iya. Mulai. Ya kan? Iya benar karena ya nature atau apapun itu kayak lingkungan itu bukan musuh sesungguhnya ya. Ya kayak tadi gue bilang bahwa gue selalu bilang speed atau kayak misalnya gue ngajar renang, gue selalu bilang water is not enemy, water is our friend. Bahkan kadang-kadang gue bilang water is us. Saking gue pengen anak itu ngerasa. Ya balik lagi kan, ya maksudnya gini, ini kasusnya banyak juga Bong. Kayak anak-anak kayak, lu kenapa sih nggak mau kicking misalnya, lu nggak kenapa sih posisi lompat tuh nggak mau miring misalnya gitu. Dia selalu bilang because I don't want to do it, karena gue nggak mau ngelakuin. Pertanyaannya gue balik, lu nggak mau ngelakuin apa lu nggak bisa? Nah itu tuh dari kecil tuh kan udah harus diajarin. Makanya balik lagi ya tadi ya, semesta bukan musuh kita. Yang bikin dia nggak bisa egonya dia selalu bilang gue nggak mau. Iya. Antara iya kan aja. Dia ego itu kan sebenarnya, dia bilang nggak mau gitu loh. Padahal dia cuma pengen kabur aja dari masalah itu gitu loh. Iya nggak sih? Iya itulah masalahnya ya kan. Benar, bukannya dibikin enteng, malah dibikin ya begitu. Ya kita nggak ngejudge teman-teman, cuman mudah-mudahan omongan kita yang nggak tajam sih ya. Tapi kalau ada yang rasa tajam, gua harap ya itu malah jadi pecutan atau lecutan buat teman-teman gitu loh. Jadi betul. Teman-teman juga ngerasa mungkin ini waktunya teman-teman berubah. Mungkin juga teman-teman yang dengerin ini merasa jadi ya oke, gua bisa gitu loh. Bisanya tapi ingat ya, bisanya adalah bisa berdasarkan teman-teman, bukan bisa berdasarkan nanti divalidasi orang banyak. Betul. Bisanya berdasarkan teman-teman dulu aja, kecuali memang teman-teman mau show off atau mau apa, bisanya ya baru silakan lakukan. Tapi kalau cuma buat pribadi ya kita kan mencoba, oh bisa gue jadi kayak gini, oh bisa gue nggak kerja ini, bisa kok gitu. Betul. Ya kayak Niko aja, nggak usah jauh-jauh. Ya kan, mantan pekerja IO ternama di Jakarta, Indonesia malah gitu kan. Sekarang menjadi coach sepatu roda, kan itu jauh banget. Cara pendapatan juga salary-nya jauh banget gitu. Apa sih yang dia cari? Oh, dia cari kenikmatan. Ternyata bukan nyari, sekarang yang gue lihat di Niko itu udah bukan nyari kenikmatan olahraganya, tapi kenikmatan dia ngajarin anak-anak kecil itu. Iya sih. Benar, karena itu kayak memang gue percaya dengan istilah nggak semua bocil tuh kita bisa taklukkan. Iya betul. Iya. Tapi justru itu yang bikin kita belajar. Maksudnya iya kita punya karakter sendiri-sendiri gitu. Dan enteng Bong, intinya hidup asik sih. Maksudnya tetap realistis ya, tetap punya uang. Tapi ya gimana ya, enak aja, happy. Benar. Kita kan nyari happy. Apa sih? Iya, coba lo hitung deh. Saat lo kerja dulu di
di IO itu tiap hari pressure-nya beda. Sekarang lo dengan misalkan gaji segini, gini lah jadi teman-teman. Ketika teman-teman mau uangnya banyak, pressure-nya pasti lebih banyak lagi. Betul. Iya kan, tapi bukan berarti kita nggak boleh punya uang banyak. Kalau itu ngomongin trik lah ya. Nanti bukan gua ahlinya, nanti adalah orang ahlinya. Tapi kalau ngomongin biar bisa kaya banget dengan santai bisa nggak bisa gitu. Tapi kan saat ini kita belum bisa, jadi ya udah nikmatin. Kalau teman-teman berani ngambil jadi seorang CEO mana gitu kan dengan tanggung jawab itu, sementara ketenangan yang nggak ada dalam setiap hari ya itu pilihan, balik lagi pilihan. Betul. Boleh diambil apa? Kebetulan kita milihnya yang tenang aja lah. Benar. Dan menurut kita juga bahwa kayak misalnya di dunia kepelatihan gua ini itu sangat mungkin punya uang jauh lebih besar dibanding gua bekerja di IO besar atau perusahaan besar. Cuman dengan proses, balik lagi semua harus berproses gitu kan ya. Karena banyak contohnya dan jalannya banyak. Tapi balik lagi kan untuk menuju proses itu kan kita butuh step-step ya kan gitu. Kayak misalnya contoh ya, misalnya kalau di kasus gua sama Nala gitu kan, kita sebagai mungkin ya konsultan terapis bentuk Nala tuh di pikiran gua secara fisikalnya misalnya gitu. Contoh misalnya gua jadi bisa milih murid, saking gua jadwal gua sibuk banget misalnya gitu. Gitu. Mungkin gitu. Terus kalau istilah mungkin ada orang bilang jahat money orientednya, gue bisa naikin rate gue. Kapan ya aja? Kan? Kapan aja. Maksudnya dalam arti orang akan ngantri ke gue gitu. Ya misalnya syukur-syukur misalnya jadi orang tua kayak, aduh coach kapan sih bisanya buru nge-war. Karena itu udah kejadian Bong. Kejadian di salah satu international school di Bali. Itu orang tua nge-war untuk bisa masuk slot kita pas lagi tour ke sekolahnya dia. Berarti kan dalam arti bisa gitu. Cuman ya memang proses balik lagi. Dan yang karena bedanya kalau di kita kerja di perusahaan itu kita ditekannya dari out gitu ya, outside gitu. Jadi tekannya dari luar. Tapi kalau pada saat kita melakukan apa yang kita suka dan kita fokus dan bisa menghasilkan, itu tekanannya justru dari dalam. Dan menurut kalau orang bilang itu lebih mudah, enggak. Silakan coba. Iya, siapa yang merintahin lo untuk bangun pagi? Gak ada. Iya, kita butuh motivasi dari diri sendiri, udah bukan dari luar lagi tuh. Iya, gitu. Siapa sih yang bangun pagi? Gue misalnya ada murid berenang jam 8, bisa kok gue ngomong. Aduh gue ngantuk, gue ngomong, Mbak cancel aja deh, ngantuk. Bisa. Tapi pertanyaannya ya berarti kan gue buang duit, kasarnya gitu. Oh iya, dan gak profesional juga gitu. Bener, buang duit, buang networking. Tapi kan berarti kan gue nggak pernah pakai alarm bangun pagi. Tadinya bangun pagi harus pakai alarm gitu. Sekarang udah nggak pakai alarm. Berarti kan itu proses. Nah itu yang harus dilalui. Nah itu yang harus kita siap gitu lah ya istilahnya gitu. Iya. Jadi ya memang ini kan perjalanan ya teman-teman. Jadi ya less but not less. Teman-teman apa ya, sadari aja dulu. Oke, ini kekurangan gua, ini kelebihan gua. Dan stop blaming apapun itu, stop blaming aja. Betul. Kenapa kalau kita udah stop blaming tuh lebih tenang, lebih turun tuh. Misalkan tadi kita kurang tenang segini, jadi tenang. Betul. Terus makin tenang lagi, makin tahu mau kita apa, makin tahu kita pengen berteman dengan siapa, turun lagi tenangnya, lebih baik lagi. Oke, pada akhirnya nanti teman-teman dengan sendirinya ya udah enak lagi. Hidup gak perlu cari kambing hitam, bener. Kalau gue sih mending cari kambing guling daripada kambing hitam. Iya. Dibanding piara kambing ya. Iya. Tapi bener loh, piara kambing juga kan harus nyiapin rumputnya. Bener. Rumahnya harus bener, ya kan. Pakannya. Gizinya harus baik. Nggak bisa lo piara kambing cuman piara kambing cuman buat diperah susunya doang, nggak bisa. Tetap harus di treatment dong. Pertanyaan gue emang kambing diperah susu, setahu gue sapi yang diperah. Ada ya? Susu kambing. Susu kambing buat mandi ya. Buat mandi, iya. Enggak, buat diminum sama buat keju. Oh ada. Lu lagi gua sapuin juga. Gua kan lagi nyapuin lu. Oke deh. Gitu. Oke. Ya, teman-teman, seneng banget hari ini bisa sharing sama teman-teman.
Betul. Dan follow terus lah pokoknya si Tambah Nikmat. Bukan follow terus, tonton aja, nggak usah follow, nggak usah apa, yang penting tonton sampai akhir nih. Betul. Barangkali dari 1 jam kita ngomong ini ada satu titik atau ada satu kata yang bisa nge-trigger teman-teman jadi lebih baik. Betul. Itu Betul, aja. betul. Oke. Iya. Sampai berjumpa di next episode. Ya, dari kami yang pernah sakit dan sedang berusaha untuk tidak sakit, kami mengucapkan sampai jumpa di episode selanjutnya and bye. Bye.